Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah chatbot yang menggunakan sebuah model bahasa yang sangat canggih yang dapat memahami bahasa manusia secara alami dan memberikan respon yang sesuai dengan konteks. ChatGPT dilatih menggunakan teknologi deep learning sehingga ia dapat mempelajari pola bahasa dan konteks secara otomatis. Dengan demikian, ChatGPT dapat memberikan respon yang sangat akurat dan bermanfaat. ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti bertanya, menjawab soal, konsultasi, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dengan kemampuan ChatGPT, pengguna dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa manusia secara alami. ChatGPT juga sangat bermanfaat bagi para peneliti dan pengembang untuk mempelajari bahasa manusia dan mengembangkan teknologi yang lebih canggih di masa depan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja ChatGPT. Cara kerja ChatGPT adalah dengan mempelajari pola bahasa dan konteks dari sejumlah besar teks yang ada di internet. Setelah dilatih, ChatGPT dapat memahami bahasa manusia secara alami dan memberikan respon yang sesuai dengan konteks. Dalam interaksi dengan pengguna, ChatGPT akan menganalisis input bahasa dan memberikan respon yang paling sesuai dengan informasi yang telah dipelajari dari data yang telah diterima selama pelatihan. Proses ini dapat diulang beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT dalam memahami bahasa manusia. Selanjutnya, apa saja sih fungsi ChatGPT? Fungsi ChatGPT yang pertama yaitu menjawab pertanyaan. ChatGPT dapat menjawab berbagai jenis pertanyaan tergantung pada seberapa besar kemampuan model tersebut. Sebagai model bahasa yang besar, ChatGPT dapat menjawab pertanyaan tentang topik umum seperti cuaca, berita terbaru, olahraga, resep masakan, hiburan, teknologi, dan masih banyak lagi. ChatGPT juga dapat digunakan sebagai asisten virtual, penerjemah bahasa, dan chatbot yang dapat membantu menjawab pertanyaan secara lebih spesifik. Namun, terkadang ChatGPT memiliki keterbatasan dan tidak selalu dapat memberikan jawaban yang benar atau sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, pertanyaan yang terkait informasi personal individu seseorang, data statistik yang bersifat real-time, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan dan verifikasi jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Fungsi yang kedua yaitu memberikan rekomendasi. ChatGPT dapat digunakan sebagai pemberi rekomendasi karena kemampuannya dalam mempelajari pola dan konteks. Dalam konteks pemberian rekomendasi, ChatGPT menganalisis preferensi dan perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang paling sesuai. Contoh penggunaan ChatGPT sebagai pemberi rekomendasi adalah dalam dunia e-commerce. ChatGPT dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan preferensi dan sejarah belanja pengguna. Di bidang media sosial, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi konten berdasarkan preferensi dan aktivitas pengguna. Dalam bidang perjalanan, ChatGPT dapat memberikan rekomendasi destinasi wisata berdasarkan preferensi dan anggaran pengguna. Namun perlu diingat bahwa rekomendasi yang diberikan oleh ChatGPT masih perlu diverifikasi oleh manusia untuk memastikan kualitas dan relevansi informasi yang diberikan. Fungsi yang ketiga yaitu membuat teks secara otomatis. ChatGPT adalah sebuah model bahasa alami yang dilatih menggunakan teknologi deep learning. Model ini dapat digunakan untuk membuat teks otomatis dengan cara memprediksi kata-kata berikutnya berdasarkan pada konteks dan informasi yang ada sebelumnya. ChatGPT dapat digunakan untuk membuat teks dalam berbagai konteks, seperti pembuatan artikel, menerjemahkan teks, membuat deskripsi produk, membuat skrip video, dan lain-lain. Fungsi yang keempat yaitu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. ChatGPT merupakan sebuah sistem atau program komputer yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai tugas tertentu dengan menggunakan kemampuan pemrosesan bahasa alami dan machine learning. Beberapa contoh tugas yang dapat dilakukan oleh ChatGPT antara lain menerjemahkan teks. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain, seperti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Kemudian tugas selanjutnya yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT adalah menulis artikel. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menulis artikel dalam berbagai topik, seperti olahraga, kesehatan, atau bisnis. ChatGPT akan memahami konteks dan mencoba menghasilkan teks yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian tugas yang selanjutnya yang bisa dikerjakan oleh ChatGPT yaitu membuat konten sosial media. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk membuat konten untuk media sosial, seperti caption untuk postingan Instagram atau tweet untuk Twitter. ChatGPT akan mencoba menghasilkan teks yang menarik dan sesuai dengan konteks media sosial. Kemudian tugas selanjutnya, memeriksa tata bahasa. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk memeriksa tata bahasa dalam sebuah teks, seperti naskah, surat, atau laporan. ChatGPT akan mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dan memberikan saran perbaikan. Kemudian tugas yang selanjutnya lagi, yaitu membantu dalam chatbot bisnis. ChatGPT dapat digunakan dalam chatbot bisnis untuk membantu pelanggan dalam melakukan tugas-tugas seperti pemesanan, pembayaran, atau pemilihan produk. ChatGPT akan memahami konteks bisnis dan memberikan bantuan yang relevan. Dan masih banyak lagi teman-teman, bisa menyesuaikan sesuai bidang yang sedang digeluti. Misalnya teman-teman adalah seorang pelajar, bisa saja minta ChatGPT untuk membuatkan makalah. Jika teman-teman adalah seorang guru, bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan kerangka pembelajaran misalnya. Jika teman-teman adalah seorang maklar jual beli, teman-teman bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan surat perjanjian jual beli. Bisa juga meminta ChatGPT untuk dibuatkan surat kuasa untuk perpanjangan STNK misalnya. Atau jika teman-teman menjalankan sebuah bisnis, teman-teman bisa meminta ChatGPT untuk dibuatkan laporan keuangan. Jadi bisa disesuaikan saja, sesuai dengan profesi atau bidang yang teman-teman geluti untuk memaksimalkan penggunaan ChatGPT. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ya teman-teman. Bagaimana sih memulai menggunakan ChatGPT?
Sekedar informasi saja, untuk menggunakan ChatGPT ini, untuk mengakses situsnya ini, teman-teman bisa menggunakan laptop maupun HP. Tapi di sini saya contohkan menggunakan laptop. Pertama-tama silakan teman-teman buka situs ChatGPT, alamatnya di openai.com, openai.com. Kemudian scroll ke bawah. Nah, maka nanti di sini akan ada tulisan Try ChatGPT, coba ChatGPT. Ini klik saja, akan terbuka halaman baru seperti ini. Dan teman-teman harus registrasi terlebih dahulu ya, membuat akun ChatGPT terlebih dahulu. Caranya klik sign up. Kalau sudah punya akun nanti klik login di sini. Langsung saja klik sign up di sini. Nah, kemudian isikan email yang masih aktif, kemudian klik continue dan ikuti instruksi selanjutnya. Jika teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa langsung klik Try ChatGPT lagi. Nanti tampilannya akan seperti ini lagi. Kemudian klik login. Isikan email di sini, kemudian klik continue. Selanjutnya isikan password, kemudian klik continue lagi. Nah, maka akan langsung terbuka halaman chat seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung menggunakan, kita bisa langsung bertanya, kita bisa meminta saran atau berkonsultasi langsung dengan ChatGPT, teman-teman. Jadi di sini ChatGPT itu penggunaannya itu mirip aplikasi Siri ya, atau sama juga seperti Google Assistant. Sekilas fungsinya memang seperti virtual assistant, teman-teman. Asisten pribadi secara virtual gitu ya. Sebagai contoh, yang pertama di sini saya akan berkonsultasi dengan ChatGPT. Langsung ketikkan saja di kolom send a message ini. Misalnya, kenapa saya selalu mengalami penolakan dalam hidup saya. Kemudian enter saja. Maka dia ChatGPT akan langsung memberikan jawaban atau saran untuk kita, teman-teman. Nah, seperti ini lagi generating ya. Kita tunggu dulu prosesnya. Atau ini videonya saya pause dulu ya, teman-teman ya. Saya percepat supaya tidak terlalu lama menunggu. Nah, sudah selesai teman-teman, ChatGPT sudah memberikan jawaban ya secara lengkap. Tadi saya bertanya, kenapa sih saya selalu mengalami penolakan dalam hidup saya? Dan di sini ChatGPT memberikan alasannya. Ini ya, ada banyak kemungkinan alasan mengapa seorang mungkin mengalami penolakan dalam hidup mereka. Jadi alasannya bisa dilihat di sini, kurangnya rasa percaya diri, komunikasi yang buruk, tidak memahami atau menghormati perbedaan orang lain, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita bisa melanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan pertanyaan kita sebelumnya. Misalkan, lalu apa yang seharusnya saya lakukan? Enter saja. Kemudian ChatGPT akan memberikan saran lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini saya skip dulu ya, supaya tidak terlalu menunggu lama. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi di sini kita itu serasa berkonsultasi ya, dengan konsultan gitu ya, dengan psikolog atau macamnya. Pertama, tadi kita menanyakan apa sih penyebabnya atau alasannya ya, kenapa kita itu selalu mengalami penolakan. Kemudian ChatGPT memberikan jawabannya, dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? What should I do? Nah, di sini ChatGPT langsung juga memberikan saran ya. Keren ya? Selain berkonsultasi seperti ini, kita juga bisa meminta ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Seperti contohnya membuat deskripsi produk. Misalnya di sini saya akan membuat deskripsi produk untuk mie sehat tanpa bahan pengawet. Langsung saja ketikan, tolong buatkan deskripsi produk untuk mie sehat tanpa bahan pengawet. Seperti ini, enter saja. Nah, maka dia akan langsung membuatkan teman-teman. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi yang sebelumnya kita harus memikirkan berjam-jam untuk membuat deskripsi produk, dengan menggunakan ChatGPT, itu bisa selesai dalam waktu 1 menit saja. Dan bahasa yang diberikan itu sangat-sangat bagus sekali. Struktur bahasanya juga sangat bagus, sehingga mudah untuk dipahami teman-teman. Keren ya? Kemudian kita bisa juga meminta ChatGPT untuk mengerjakan atau membuat dokumen. Sebagai contoh di sini saya akan meminta ChatGPT untuk membuatkan surat kuasa ya. Tolong buatkan surat kuasa untuk pengurusan perpanjangan STNK 5 tahunan. Pemberi kuasa atas nama Budi dan yang diberi kuasa adalah Andi. Pengurusan dilakukan di kantor Samsat Bandung. Seperti ini, enter saja. Maka GPT akan langsung membuatkan surat kuasa tanpa berpikir, teman-teman. Nah, nanti kita tinggal mengganti alamat, nomor KTP, itu tinggal kita ganti sesuai dengan aslinya. Nah, sudah selesai. Jadi memang format untuk surat kuasa itu seperti ini. Jika teman-teman cari di Google pun, formatnya juga mirip-mirip seperti ini. Ini tinggal di-copy, kemudian disalin ke Microsoft Word, kemudian ditempelin materai, tanda tangan, beres, teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngetik lama-lama, tidak perlu mikir lama-lama, tidak perlu nyontek sana-sini. Langsung ketikkan saja namanya, kalau perlu nomor KTP-nya, alamatnya, maka akan langsung dibuatkan oleh ChatGPT sampai jadi. Keren ya? Pada intinya, kita bisa menggunakan ChatGPT ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti silakan teman-teman bereksplorasi sendiri dengan mencoba membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya.
memberikan tugas ChatGPT sebanyak-banyaknya, dan berkonsultasi dengan ChatGPT sebanyak-banyaknya sampai puas. Nanti teman-teman akan paham bagaimana menggunakan ChatGPT secara lebih maksimal. Bagaimana cara menggunakan prompt yang lebih efektif. Prompt itu adalah pertanyaan atau perintah seperti ini teman-teman ya. Itu namanya prompt, seperti ini. Tolong buatkan surat kuasa. Nah, ini namanya prompt. Tolong buatkan deskripsi produk. Nah, itu pertanyaan atau perintah yang diberikan kepada ChatGPT itu disebut dengan prompt. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya.